Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi terkait HIV/AIDS, narkoba, dan miras. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Ninyoman Suantari, SPD. Baik, kita bahas yang pertama, materi terkait HIV/AIDS. Nah, apakah kalian tahu apa itu HIV/AIDS? HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu kekebalan tubuh atau CD4. Kemudian AIDS singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome, yang artinya sekumpulan gejala penyakit akibat menurunnya daya tahan tubuh. Nah, di manakah tempat hidup HIV? HIV itu bisa hidup di cairan vagina, darah, air mani atau cairan sperma, maupun air susu ibu. Kemudian HIV itu tidak menular melalui gambar-gambar berikut, seperti berpelukan, berciuman, menggunakan telepon bersama, bersalaman, menggunakan alat makan bersama, menggunakan toilet bersama, dan lain-lain. Nah, gejala awal HIV yaitu yang pertama, keringat berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan lemah, berat badan terus berkurang, sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Kemudian penanggulangan HIV/AIDS yaitu yang pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum kawin atau abstinensia, kemudian setia dengan pasangan atau be faithful, kondom bagi yang beresiko terhadap HIV atau kondom, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian atau down injection, memberikan penyuluhan tentang HIV atau education. Biasanya penanggulangan HIV ini disingkat dengan ABCD ya. A-nya abstinensia, B-nya faithful, C-nya kondom, D-nya down injection, kemudian E itu education. Nah, yang kedua kita bahas narkoba ya. Ibu rasa kalian tadi sudah memahami materi terkait HIV/AIDS. Sekarang kita lanjut dengan topik kedua, yaitu narkoba. Apa sih yang dimaksud dengan narkoba? Baik, narkoba adalah setiap zat, baik alamiah maupun buatan, yang bisa digunakan dengan berbagai cara, yaitu ditelan, diminum, dihisap, dihirup, disuntikkan. Zat-zat ini dipengaruhi otak, khususnya sistem saraf pusat, yang mengontrol sebagian besar fungsi motorik dan psikologis tubuh sehingga mengakibatkan perubahan dalam cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Mengapa remaja mudah menyalahgunakan narkoba? Biasanya remaja menyalahgunakan narkoba: 1. Mudah dipengaruhi teman, rasa ingin tahu yang tinggi, solidaritas kelompok, kemudian ingin tampil menonjol, menghilangkan rasa bosan dan stres, keinginan memberontak ya. Kemudian gejala dini penyalahgunaan narkoba yaitu susah untuk diajak komunikasi,
mulai sulit untuk diajak terlibat dalam kegiatan keluarga, mulai pulang terlambat tanpa ada alasan jelas, mudah tersinggung, mulai berani bolos. Nah, narkoba berdasarkan bahan dan bentuk, yaitu ada 2 ya. Yang pertama itu natural, yaitu diambil dari tanaman seperti ganja, candu, kokain, jamur, kaktus, tembakau, kopi, pinang, sirih, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sintesis, yaitu dibuat dari bahan kimia farmasi atau campuran dengan bahan alamiah seperti amfetamin, kodein, lem, dan lain-lain. Pemulihan. Nah, pada proses pemulihan, proses di mana seseorang menjalani program rehabilitasi dengan tujuan total abstinence dari penggunaan narkoba, dimulai dengan detoksifikasi, pemulihan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Nah, ini merupakan beberapa gambar dari narkoba ya. Nah, ini yang ada di layar, gambar ganja marijuana. Ini gambar ekstasi, inex. Kemudian ini heroin, klasis. Nah, ini contoh seseorang yang menggunakan narkoba. Kalian bisa lihat pada gambar before itu dia sebelum menggunakan narkoba, tampaknya kelihatan sehat-sehat saja ya dari kita lihat dari segi wajah. Kemudian setelah dia menggunakan narkoba, gambarnya pada after. Kalian bisa lihat sendiri perbandingan kedua gambar tersebut. Baik, kita sekarang lanjut ke topik ketiga, yaitu miras. Apa itu miras? Ya, miras adalah singkatan dari minuman keras yang jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka panjang bisa merusak organ tubuh dan menyebabkan kecanduan. Bahkan tidak jarang juga terjadi keracunan alkohol yang bisa berakibat fatal. Nah, sebuah riset menunjukkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. WHO menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 juta orang meninggal setiap tahunnya karena minuman beralkohol, baik akibat efek alkohol secara langsung maupun penyakit yang ditimbulkannya. Selain meningkatkan resiko kematian, kecanduan alkohol juga dapat merusak organ hati atau liver. Organ ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan, menetralkan racun dalam darah, mengatur kadar gula dan kadar kolesterol dalam darah, membantu proses pembekuan darah, serta menghasilkan hormon. Orang yang kecanduan alkohol sangat beresiko mengalami gangguan fungsi hati karena penyakit hati. Bukan hanya itu, bahaya minuman beralkohol juga akan meningkatkan resiko munculnya berbagai masalah kesehatan, seperti perlemakan hati, hepatitis, sirosis, kanker, anemia, dan gangguan pencernaan. Nah, cara menghindari minuman keras, ya, yang pertama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, terapkan hidup sehat atau terapkan pola hidup sehat. Kemudian carilah aktivitas yang menyenangkan seperti melakukan hobi, berolahraga, ikut kegiatan sosial, atau berkumpul bersama keluarga. Nah, ini dia macam-macam gambar alkohol ya. Di sana ada gambar bir, whisky, wine, scotch, tequila, gin, bourbon, dan lain-lain.
dan masih banyak ya sebenarnya ada gambar-gambar alkohol. Jadi ibu cuman kasih contoh gambar bir, wine, dan gin. Baiklah anak-anak, hanya itu yang bisa ibu sampaikan terkait materi HIV/AIDS, narkoba, dan minuman keras. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan bisa memahami serta menerapkan apa yang sudah ibu sampaikan tadi. Ingat, say no to drugs, jauhi alkohol, dan stop AIDS.